Oke, video tutorial yang akan kita pelajari kali ini adalah membedah microsite yang saya buat untuk salah satu klien saya. Microsite ini hanya terdiri atas satu halaman saja, dan konten utamanya adalah menampilkan listing mobil bekas dan promo yang ada saat ini, yang mana data listing tersebut bisa dikelola sendiri oleh admin, dan terdiri atas 5 section atau kontainer yang saya buat menggunakan plugin Elementor Pro dan Jet Engine dari CrocoBlock. Dengan mengikuti video tutorial ini dari awal hingga akhir, saya pastikan kalian akan bisa membuat microsite sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, ini adalah preview daripada container hero yang akan kita buat. Untuk halamannya saya udah persiapkan. Saya set dulu ya untuk page settingnya. Di sini saya hide title. Kemudian untuk page layoutnya saya set sebagai Elementor Canvas. Oke, kemudian saya tambahkan di sini flexbox yang baru dan saya kasih nama di sini adalah hero. Untuk hero ini saya set untuk minimum height-nya adalah menggunakan viewport height. Saya input di sini 100 dan untuk justify kontennya saya set di N. Kemudian saya klik tab style dan saya set di sini adalah image untuk backgroundnya. Oke, ini dia image yang akan kita gunakan. Seperti biasa, saya set di sini display size-nya adalah cover. Kemudian untuk posisinya, saya set di sini adalah top center. Dan jika perlu, kalian bisa tambahkan di sini background overlay. Misalnya saya set di sini sebagai warna hitam, dan untuk opacity-nya saya set sebagai 2. Ya, ini selera aja kalau perlu, karena ini supaya nanti heading teks yang akan kita masukkan ke dalam kontainer hero ini, dia akan muncul lebih jelas. Kemudian ke dalam kontainer hero ini, saya tambahkan heading. Saya set di sini tagnya adalah H1 dan untuk title-nya saya ganti di sini dia adalah sebagai site tagline. Dan untuk warnanya saya set di sini adalah warna putih. Kalian bisa lihat ya di sini posisinya di bawah. Berarti untuk hero ini kita harus set paddingnya. Untuk bottomnya saya naikin dia sebesar 100 pixel. Dan kemudian di tab layout ini saya set align itemnya adalah center. Kemudian heading ini saya duplicate dan saya ganti yang kedua ini adalah H2. Dan untuk ininya saya pakai bukan site tagline tapi site title. Kemudian untuk yang tadi yang H1 saya klik di sini. Stylenya saya set alignmentnya adalah center. Ini untuk memastikan bahwa pada versi mode daripada tablet dan mobile ini dia tetap akan ada line-nya adalah center. Walaupun di container ini kita udah set line itemnya adalah center. Selanjutnya kita set tipografinya. Di sini udah di-set adalah family-nya adalah font khusus memang untuk BMW. Di sini saya set size-nya adalah 2.2 ya. Dan yang untuk heading yang kedua nih yang H2 saya set di sini adalah 4 karena saya ingin dia ini lebih fokus ya, lebih kelihatan. Jadi heading 1 itu tidak selalu harus lebih besar daripada heading 2, ya kan? Yang penting di sininya HTML tag-nya kita set dia ada H1 dan itulah yang dibaca oleh mesin pencari. Walaupun di sini kita set fontnya dia lebih kecil daripada yang H2. Untuk weight-nya juga saya set di sini adalah sebagai normal. Selanjutnya saya set di sini untuk versi responsifnya untuk tablet. Saya set di sini adalah 1,6. Ini sekali lagi selera ya, kalian bisa ubah sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk versi mobile-nya saya set adalah 1. Mau kalian besarin juga misalnya 1.2 juga silahkan, bisa aja ya. Nah sekarang kalau untuk yang A1 ini saya udah set alignment-nya adalah center. Sedangkan yang kedua ini belum saya set. Walaupun tadi di hero-nya ini untuk align itemnya walaupun dia udah di center, tapi dia tetap alignment-nya belum center. Untuk itu, kalian pastikan bahwa alignment heading-nya ini adalah di center. Oke, untuk versi, jadi kalian harus, maaf. Jadi dari awal kalian udah set bahwa di alignment, supaya ini berlaku juga untuk versi tablet maupun untuk versi mobile. Oke, untuk versi mobile, untuk versi tabletnya, size-nya ini adalah 2.6 kalau buat saya ya. Buat kalian mungkin sesuai dengan selera. Dan untuk versi mobile-nya saya set di sini adalah 1,8. Kemudian untuk heading-nya ini kalian bisa tambahkan text shadow juga perlu. Dan kemudian saya cek lagi di sini untuk container hero-nya. Saya mau gaps ini tidak terlalu besar ya. Jadi saya set di sini adalah 5 pixel aja.
Kemudian saya udah siapkan background image tidak hanya untuk versi desktop, tapi saya juga disiapkan untuk versi tablet. Jadi saya ganti dulu di sini image-nya. Oke, ini dia image-nya. Kemudian untuk versi mobile juga saya udah siapkan image-nya. Ini dia image-nya. Oke, kita udah selesai nih buat container hero-nya. Ini adalah untuk versi desktop, dan ini untuk versi tablet, dan ini adalah untuk versi mobile. Oke, selanjutnya kita akan lanjut untuk pembuatan daripada container header-nya ya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi kontainer baru, dan untuk kontainer ini kita kasih nama header. Kemudian untuk marginnya di sini, karena dia nanti akan overlapping dengan container hero, saya set di sini bottomnya adalah minus 150. Dan untuk Z indeksnya, supaya memastikan dia ada di atas container hero, kita harus set Z indeksnya itu lebih besar daripada container hero. Kita set aja di sini 99. Kemudian untuk paddingnya, saya set di sini adalah 24, tapi tidak untuk padding yang bottom atau bawah. Saya tetap set dia adalah 0. Kemudian saya set juga di sini, mumpung kita lagi ada di tab Advance, adalah motion effect-nya, yaitu saya set sticky-nya dia adalah di top. Kemudian ke dalam container header ini saya tambah lagi container baru yang saya kasih nama adalah white content. Nah, untuk container white content ini sesuai dengan namanya, saya set background color-nya adalah putih. Dan saya set di sini padding-nya adalah 0. Kemudian ke dalam container white content ini saya masukkan lagi container baru yang saya kasih nama adalah logo. Container ini width-nya adalah 54 pixel aja. Kemudian untuk direction-nya adalah row horizontal, untuk line-nya adalah center. Kemudian untuk padding-nya saya set dia adalah 0. Dan kemudian ke dalam container logo ini saya masukkan adalah image sebagai logonya nanti ya. Oke, ini dia image-nya. Kemudian ke dalam container white content ini saya akan tambahkan lagi container baru. Untuk itu saya klik dulu container white content ini, baru di sini saya tambahkan container baru tersebut. Container ini saya kasih nama tagline, dan saya set di sini width-nya dalam pixel adalah 200 pixel, dan untuk minimum height-nya saya set adalah 54 pixel. Saya masukkan dulu di sini heading untuk tagline-nya. Saya ganti dulu title-nya dan saya set di sini dia tag-nya adalah P atau paragraph. Kemudian saya klik container white content ini untuk tab layout-nya. Di sini pastikan bahwa direction-nya dia adalah row horizontal supaya container logo dan tagline ini dia sejajar. Dan untuk line-nya adalah center. Dan gaps-nya adalah 10. Oke, selanjutnya saya perlu di sini adalah garis ya yang memisahkan antara logo dan tagline ini. Nah, garis ini saya akan tempatkan dia di container tagline. Jadi saya ambil stylenya di sini adalah border. Saya pilih di sini adalah solid. Width-nya saya hanya kasih dia yang di left aja. Dan untuk warnanya saya set di sini icon default. Nah, seperti itu kalau kita lihat ya. Setelah saya tambahkan border tadi, saya set di sini left-nya adalah 10 pixel supaya ada jarak ya dengan logo tadi. Kemudian saya set style daripada tagline tersebut. Untuk tipografinya saya set di sini dia adalah 1 IM, dan untuk line height-nya saya set di sini adalah 1.6. Dan kemudian untuk versi tabletnya sama, dia 1 IM size-nya, dan yang untuk mobile-nya adalah 1.85. Sekali lagi ini selera ya, kalian bisa tentukan sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, ini masih berantakan, nanti kita akan kembali untuk settingnya. Oke, kemudian ke dalam container white content ini saya akan masukkan WordPress menu. Tapi sebelumnya saya aktifkan dulu atau saya klik dulu kontainernya. Kemudian baru di sini saya masukkan adalah menu. Di sini saya set di tab Advance adalah size-nya adalah grow. Kemudian saya set di sini untuk alignment-nya di sini ya, yang layout-nya ini N. Jadi dia ada di sebelah kanan.
Dan sekalian saya set di sini adalah untuk pointernya saya maunya dia adalah background. Kemudian di type stylenya saya set di sini adalah horizontal paddingnya adalah 10, nggak usah terlalu lebar. Dan juga dark space width-nya adalah juga 10. Seperti ini dia ya. Oke, saya kembali ke container white content ini. Tadi saya set di sini paddingnya adalah 0. Ini salah ya, seharusnya dia adalah 15. Untuk memberikan jarak padding yang cukup lebar ya. Oke, jadi sekarang tampilannya adalah seperti ini. Oke, kemudian untuk headingnya ini saya mau set untuk weight-nya. Saya tidak mau weight-nya dia adalah bold, saya mau setnya adalah light. Oke, selanjutnya kita cek untuk versi tabletnya. Di sini untuk container headernya saya mau set paddingnya dia jadi 0. Dan untuk marginnya juga dia adalah 0. Kemudian untuk white contentnya yang saya set di sini adalah wrap-nya untuk dia no wrap. Dan kemudian untuk WordPress-nya supaya dia bergeser ke sebelah kanan, caranya adalah di sini saya bikin dulu dia full width dan saya set toggle buttonnya adalah di right. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat versi mobile-nya di sini. Untuk container logonya, saya set di sini width-nya adalah cukup 50 pixel aja. Kemudian untuk tagline-nya di sini, minimum height-nya saya set dia adalah 36. Dan untuk padding dari white content-nya adalah 10. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita set WordPress menunya. Kita klik tab style. Yang kita set di sini bukan main menu ya, tapi drop down menunya. Kita set tipografinya di sini. Saya buka dulu ya. Untuk tipografinya di sini, untuk versi tabletnya saya set dia adalah 1.2. Saya buka dulu lagi nih. Oke, saya set di sini 1.2 ya. Tadi untuk tipografinya. Kemudian untuk vertical paddingnya saya set dia adalah 14 dan saya mau kasih divider di sini solid, yaitu cukup width-nya adalah 1 aja. Tapi saya mau warnanya dia nggak terlalu terang. Oke, seperti ini. Kemudian saya perlu set juga di sini adalah distance-nya, kira-kira yang pas ini supaya dia ke bawah adalah segini. Ini selera lagi nih, kalian bisa cek sesuai dengan apa yang tampil di kalian punya website atau microsite itu ya. Kemudian untuk versi mobile-nya di sini, nah dia kelebihan kan, nah kita bisa turunin lagi di sini. Oke, kalau misalnya font size-nya kalian mau kecilin juga bisa di sini, misalnya cukup 1.1 ya. Kemudian untuk vertical paddingnya bisa juga kalian kecilin misalnya jadi 12. Oke, jadi semua itu selera aja. Oke, sekarang kita review untuk tampilan daripada header ini ya, untuk versi desktop. Ini untuk versi tablet. Dan ini adalah untuk versi mobile. Dan kita akan lanjut ke kontainer yang selanjutnya. Oke, ini adalah preview dari kontainer selanjutnya yang akan kita buat. Kalau kita lihat di sini, ini kontainernya terdiri atas 3 kolom ya, untuk versi desktop. Tapi kalau misalnya kita mau bikin dia nanti dalam versi tablet, 3 kolom ini kayaknya terlalu sempit. Jadi dia harus ada dalam 2 kolom di baris pertama dan 1 kolom untuk baris yang kedua. Jadi yang saya buat nih nantinya maunya seperti ini. Nah, kan kalian lihat bahwa untuk baris pertama dia ada 2 kolom. Dan untuk yang baris, maksud saya? Untuk baris yang pertama dia ada 2 kolom. Dan untuk baris yang kedua dia ada 2 kolom. Sama aja sebenarnya ya. Maksud saya gini. Nah, di sini kan dia tetap susunannya adalah atas bawah. Nah, yang untuk yang keduanya dia sejajar. Sedangkan untuk versi mobile-nya itu sama aja semua adalah 100%. Nah, jadi tantangannya bagaimana kita bisa membuat versi kontainer yang seperti ini. Yang kalau misalnya di sini kita mau aplikasikan dia dalam 3 kolom, kayaknya nggak bisa dengan begitu aja kita bagi dia dalam 3 kolom. Kolom 1 dan kolom 2 ini harus kita bikin dia ke dalam satu kontainer. Dan kemudian ada kontainer lain lagi yang kita isi dengan yang kolom ketiga ini. Oke, kita mulai aja. Kita buat kontainer baru di sini. Kita pilih direction-nya adalah direction kolom. Seperti ini, kolom vertikal. Kemudian kita kasih nama kontainernya adalah benefit. Di sini kita masukkan dulu kontainer baru. Kita kasih nama di sini adalah heading. Dan kita muat lagi di sini satu kontainer lagi yang kita kasih nama di sini ini adalah untuk image.
Oke, kita klik container benefit, kemudian kita set di tab advance ini. Di sini saya set paddingnya dalam satuan persen. Saya ingin dia agak lega ya, jadi saya set di atasnya adalah 6%, di bawahnya juga 6%. Kemudian saya lanjut aja ke versi tabletnya untuk settingan padding ini. Di sini saya set dia adalah 8% untuk top dan bottom, tapi untuk kiri kanannya saya set dia adalah 6. Kemudian untuk settingan di mobile, saya set lebih besar lagi adalah 12, tapi untuk kiri kanannya cukup saya set adalah 8 dan 8. Oke, kita kembali ke versi desktop. Dan kemudian juga untuk memisahkan nanti container benefit dengan container yang ada di bawah ini, saya set di sini di tab stylenya border, saya klik solid, hanya bawahnya aja saya kasih bottom. Kemudian saya set warnanya di sini ada, saya pilih di sini adalah icon default mungkin ya, tapi saya nggak mau dia terlalu ini jelas banget ya, makanya saya kasih dia agak sedikit transparan. Kemudian saya save warna daripada border ini biar ntar gampang kalau saya mau pakai lagi. Adalah container border, saya klik create. Oke, kita beralih ke container heading sekarang. Dan untuk container heading ini, directionnya saya set row horizontal. Kemudian justify contentnya saya set center, align-nya juga saya set center. Kemudian saya masukkan ke sini adalah image. Oke, ini dia image-nya. Dan kemudian saya set di sini width-nya di tab advance ya. Width-nya adalah dalam pixel, yaitu 66. Kemudian di sini saya mau ganti warna daripada image atau icon ini ya. Saya klik di tab style ini ada CSS filter. Di sini brightness-nya saya set dia adalah 0. Jadi warnanya berubah jadi hitam. Kemudian saya masukkan lagi di sini adalah heading. Saya ganti dulu teksnya. Tagnya tetap H2. Kemudian untuk container heading ini udah ya, semua udah center-center. Saya set dulu stylenya daripada heading ini. Untuk size-nya saya set dia adalah 2.2. Kemudian saya set sekalian di sini untuk versi tabletnya adalah 1.8 dan untuk versi mobile-nya adalah 1.4. Oke. Dan kemudian pastikan di sini alignment-nya adalah center. Dan untuk warnanya adalah primary. Jadi udah set warna primary-nya adalah ini. Warna primary ini saya set di setting ya. Kalau kita mau lihat sebentar. Oke, di sini ada global color. Di sini saya set untuk primary, aksen, dan juga untuk teksnya. Dan untuk warna-warnanya juga sudah saya set sesuai dengan standar yang ada di BMW. Oke, kita kembali lagi ke halamannya. Saya klik dulu yang heading ini. Nah, ini kan saya punya HTML tag-nya adalah H2 ya. Saya udah set di sini untuk tipografinya ya. Stylenya ini, size-nya ini juga sudah saya set. Jadi di sini saya mau save aja dia. Ya kan, saya set di sini biar gampang aja sih ngertiin ini ya. Adalah H2 setting. Itu aja ya, biar gampang. Create. Jadi nanti kalau saya ketemu lagi H2, saya tinggal pilih yang setting yang ini. Oke. Kita beralih ke container image-nya di sini. Nah, untuk container image pastikan dia direction-nya adalah row horizontal. Kemudian saya mau kasih gaps di sini yang tidak terlalu besar, yaitu cukup 10 aja. Kemudian ke dalam container image ini saya akan masukkan lagi container baru yang saya kasih nama adalah col 1 atau kolom 1. Nah, untuk kolom 1 ini nanti dia akan terdiri atau saya masukkan lagi 2 kontainer ke dalamnya. Yaitu kontainer yang ini nih, 1, 2. Tapi sebelumnya saya set dulu untuk kontainer 1 ini width-nya adalah 67%. Dan untuk gaps-nya adalah 10 dan untuk padding-nya adalah 0. Oke. Ini saya duplikat aja dulu deh. Di col 1 ini saya duplicate. Saya bikin deh jadi col 2. Tapi untuk col 2 ini tentunya width-nya nggak sama dengan col 1 tadi. Dia width-nya adalah 33%. Gaps dengan padding-nya adalah sama. Oke, kita fokus ke col 1 dulu ya. Ke dalam kontainer col 1 ini saya masukkan lagi kontainer baru yang saya kasih nama adalah col 1A. Col 1A ini width-nya saya bikin 50% karena nanti di col 1 ini akan terdiri atas 2 kolom. Dan sama kayak tadi, caption juga 10 dan padding-nya adalah 0. Kemudian ke dalam kontainer col 1A ini saya akan masukkan lagi kontainer baru yang saya kasih nama adalah col top. Oke, jadi ini adalah col top itu ya, adalah kolom yang di bagian atas dan di sini adalah col bot atau kolom yang di bagian bawah. Nah, ini yang lagi kita buat. Oke, jadi untuk col top ini dia
saya set minimum height-nya ya, yaitu sebesar 280. Kemudian untuk justify kontennya saya mau dia di end, karena nanti teks yang ini dia adanya di sebelah bawah, makanya saya set dia untuk justify kontennya adalah bottom. Kemudian saya masukkan di sini adalah untuk backgroundnya, saya pilih image-nya. Oke, ini adalah image-nya. Seperti biasa, dia untuk display size-nya adalah cover. Kemudian untuk positionnya adalah center. Kemudian untuk paddingnya saya set di sini adalah 20 pixel. Dan saya masukkan ke dalam sini adalah heading. Warnanya adalah putih. Kemudian untuk HTML tag-nya adalah saya pilih H3. Dan saya set di sini untuk tipografinya, untuk versi desktopnya adalah 1.5. Dan kemudian untuk versi tabletnya adalah 1.3. Dan untuk versi mobile-nya adalah 1.1. Kemudian untuk weight-nya saya kasih dia cukup normal aja. Oke, saya ganti dulu teksnya. Kemudian untuk style-nya saya kasih dia text shadow ya. Itu warnanya. Kemudian untuk blur-nya saya nggak mau terlalu besar, 1 aja. Saya turunin ke bawah 2 pixel dan ke kanan 2 pixel. Oke, seperti itu. Dan untuk tipografi dari H3 ini juga akan saya copy aja. Dan saya kasih nama di sini adalah H3 setting. Oke, kemudian saya cek lagi di sini paddingnya. Saya mau yang untuk versi mobile dia nggak usah terlalu besar, 15 aja. Saya rasa ini udah jadi ya. Untuk call topnya coba saya duplikat sekarang jadi call bot. Oke, kita udah punya 2 nih. Sekarang saya ganti dulu ya sebentar. Oke, ini sudah ganti semua untuk image dan juga untuk headingnya. Selanjutnya kita akan masuk ke call 1B ya. 1B ini belum. Oke, kita tutup dulu ini dan kita klik call 1. Di sini kita add kontainer barunya yang kita kasih nama di sini ini adalah call 1B. Nah, untuk call 1B ini dia adalah 50%. Nah, kenapa dia ada di bawah? Karena kita lihat settingan dari call 1 ini dia adalah ke bawah nih. Nah, kita harus rubah dia jadi row horizontal. Oke, maka dia akan ada di samping. Untuk justify kontennya sama dia di end. Kemudian saya ganti dulu di sini background image-nya. Oke, ini dia. Salah ya saya. Harusnya saya cek di sini nih di call 1B. Mohon maaf. Oke, ini image-nya. Dan seperti biasa display size-nya adalah cover dan positionnya bot center kalau saya nggak salah nih ya. Bottom center. Oke, seperti itu. Kemudian saya copy aja heading yang ada di kontainer sebelumnya. Kemudian saya paste di sini. Oke. Berarti di sini posisinya saya belum set ya. Dia ada di end dan belum saya set. Oh, line itemnya memang saya nggak set di center. Oke, berarti di sini untuk paddingnya juga saya harus set dia menjadi 20 pixel. Dan untuk versi mobilenya tadi 15 ya. Oke. Saya rasa udah jadi ya, kayak gini. Oke, nanti kalau ada perubahan tinggal kita edit lagi ya. Nah, sekarang supaya lebih gampang, kita kan udah punya call top di sini. Apa bisa kita langsung copy aja, terus kita drag ke dalam call 2? Kita coba ya. Oke, ternyata berhasil. Oke, ternyata berhasil ya. Jadi saya tinggal ganti image dan headingnya aja ya, title headingnya. Oke, yang call top ini udah jadi. Sekarang saya tinggal duplicate yang ini ya. Saya ganti dulu namanya biar enak ya. Kemudian saya ganti image-nya. Oke, ini udah saya ganti semuanya untuk yang kolom kedua ini ya, image dan headingnya. Jadi dia seperti ini. Nah, sekarang kita lihat sekarang versi tabletnya. Oke, seperti ini. Nah, saya nggak mau dia seperti ini, jadi saya tampilkan dulu strukturnya. Oke, sekarang kita klik kolom image. Nah, tadinya kan directionnya dia row horizontal, ya kan? Nah, sekarang saya set dia menjadi kolom vertikal. Oke, selanjutnya kita perlu set width daripada call 1 ini, dia adalah 100%.
Demikian juga untuk yang call 2 ini kita set adalah 100%. Oke, tapi yang untuk call 2 ini dia directionnya adalah tidak ke bawah nih. Kalau kita lihat di sini dia kan ke bawah. Maka harus kita set dia secara horizontal. Tung, nah kayak gitu tuh. Nah ini jadinya kayak gini. Ya, makanya tadi saya kelompokkan untuk call 1 ini terdiri atas kolom 1A dan 1B. Nah, untuk versi mobile ini, untuk kolom top ini, saya set dia minimum hitnya adalah 200. Kemudian yang untuk kolom bawahnya juga adalah 200. Dan yang untuk kolom 1B ini saya set juga minimum hitnya juga adalah 200. Kemudian untuk kolom yang ini juga saya set dia adalah 200. Dan yang ini adalah saya set juga dia adalah 200. Jadi nggak usah terlalu tinggi ya. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita kembali dulu ke settingan daripada heading H2 ini. Tadi kan kita udah copy kita udah save di sini ya untuk H2 settingnya. Sekarang kalau saya lihat untuk versi mobile ini terlalu gede. Gimana kita ngesetnya? Itu kita klik side setting di sini. Kita scroll ke bawah sampai kita dapat global font. Di sininya kita disable ya, set no, supaya kita bisa lihat yang ada tampilan di sini. Nah sebenarnya untuk H2-nya ini dia tuh udah bener ya, saya set dia 1,4. Tapi kenapa di situ dia nggak tampil seperti itu ya? Ya kan sebenarnya dia harusnya tampilnya seperti ini. Oke, kita keluar dari side setting. Oke, kita cek lagi versi mobile-nya. Nah, sekarang udah bener ya. Ternyata tadi dia nggak nge-refresh atau apa. Oke, kita review kembali untuk tampilan daripada section benefit ini. Ini adalah versi desktop. Ini adalah versi tablet. Dan ini adalah versi mobile. Oke, kita akan lanjut ke kontainer yang selanjutnya. Oke, ini adalah preview daripada kontainer selanjutnya yang akan kita buat ya, terdiri atas 3 kolom. Oke, kita mulai aja. Seperti biasa kita add di sini adalah new container. Posisinya berarti yang kita ambil yang ini dan kita kasih nama di sini adalah sell your cars. Oke, di sini align itemnya kita set di center, kemudian gaps-nya saya mau dia adalah 50 pixel supaya dia tuh lega ya nantinya. Dan kemudian untuk setting paddingnya kontainer ini saya mau copy dia dari kontainer benefit aja. Oke, saya copy, kemudian saya paste stylenya di sini. Oke, ini saya nggak usah buat lagi. Cuman di sini saya harus ganti directionnya adalah row horizontal. Ya, line item ini saya set lagi di sini center. Oke, kita mulai dengan menambahkan kontainer baru di sini. Yang kita kasih nama adalah left karena dia memang kontainer yang ada di sebelah kiri. Untuk kontainer ini saya set width-nya adalah 33%, kemudian padding-nya saya mau dia 0. Kemudian saya duplikat aja nih dan saya kasih nama di sini adalah middle. Bedanya di sini width-nya dia adalah 34%. Kemudian saya duplikat lagi ini, saya kasih nama dia adalah right dan tentunya width-nya harus saya bikin dia 33%. Tapi untuk padding-nya karena ini nanti isinya adalah teks seperti yang kita lihat di sini. Maka saya mau dia bagian kirinya itu ada jarak ya ke kontainer sebelahnya yaitu 50 pixel. Oke, seperti itu. Sekarang kita mulai dari kontainer yang left. Di kontainer left ini saya akan tambahkan heading dan untuk headingnya ini saya set dia adalah H2. Saya ganti dulu title-nya. Kemudian di bawahnya saya tambahkan lagi di sini adalah text editor. Saya ganti dulu teksnya. Kemudian saya tambahkan lagi di sini adalah heading baru, tapi di sini adalah H3. Dan yang saya ambil di sini adalah pakai dynamic text, yaitu saya pakai di sini adalah site title-nya. Dan untuk tipografinya, ini saya ambil di sini adalah H2 setting. Kemudian ini adalah saya ambil adalah H3 setting. Selanjutnya saya tambahkan juga di sini adalah button. Saya ganti dulu teksnya. Oke, seperti itu. Kemudian saya tambahkan di sini adalah icon. Saya pakai WhatsApp karena ini connect ke nomor WhatsApp. Saya set icon posisinya adalah di end. Dan kemudian untuk warnanya, udah bener dia adalah aksen. Untuk hovernya aja yang saya ganti. Di sini saya udah punya warnanya adalah hover atau selected. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk text editor ini, kalau kita lihat dalam versi tablet, nah dia kan nggak center ya. Walaupun di
container left ini kita udah set dia adalah sebagai mana dia nih, center, ya kan? Tapi yang lain-lainnya headingnya ini nggak center. Oke, jadi gini, saya kembali dulu ke container versi desktopnya. Oke, saya set di sini alignmentnya adalah center. Tapi kalau kita lihat di versi tablet, dia nggak center kan untuk heading ini. Jadi memang kita harus set juga di sini alignmentnya adalah center. Text editornya kita set juga adalah center. Heading yang satu lagi center. Untuk buttonnya ini, saya mau dia adalah stretch. Dan di sini width-nya adalah full width. Oke, jadi untuk container left ini, kita lihat untuk layoutnya, dia tetap line-nya nggak kita bikin center. Tapi tetap kita bikin dia di start atau di left. Tapi nggak usah kita abaikan aja ya. Nanti pada saat versi tabletnya, baru kita set dia di sini adalah center. Saya rasa udah selesai untuk container left. Sekarang kita masuk ke container middle. Dimana di sini kita hanya akan masukkan adalah sebuah image saja. Oke, ini dia image-nya. Kemudian kita masuk ke container right. Di container right ini kita akan masukkan icon list. Oke, untuk icon list ini, di sini yang beda adalah ikonnya. Saya klik dari upload SVG. Kemudian, nah ini dia. Ini yang akan saya gunakan sebagai ikonnya. Oke, kemudian yang lain-lainnya adalah ini saya hapus aja dulu ya. Kemudian saya akan duplicate daripada item yang udah ada. Oke, udah saya copy dan saya edit teksnya. Dan saya set stylenya di sini adalah untuk space between-nya 5 pixel. Jadi ini jaraknya gede ya. Dan untuk ikonnya, size-nya itu harus lebih gede lagi. 22 saya rasa cukup. Kemudian untuk teksnya, font-nya adalah 1.2. Seperti itu. Dan untuk versi tabletnya, sama aja, saya hanya rubah untuk versi mobile-nya di sini ikonnya saya set dia adalah 18 supaya nggak terlalu besar. Oke, ini saya singkirin dulu. Kemudian untuk teksnya saya set dia adalah cukup 1 em. Dan untuk space between-nya nggak usah terlalu lebar ya, 15 berarti cukup. Oke, seperti itu. Oke, sebelumnya saya ganti dulu yang heading ini nih. Ini sebenarnya bukan site title, tapi adalah site tagline. Karena jual beli mobil BMW bekas berkualitas ini, dia adalah fokus keyword yang saya set di plugin rank. Kayak di sini ada saya set, di sini juga saya set dia sebagai H1. Sekarang coba kita lihat untuk versi tabletnya. Oke, kalau kita lihat versi tabletnya, dia seperti ini ya. Oke, kemudian saya juga harus set di sini untuk padding daripada container cell shortcut ini. Saya mau dia adalah caps-nya 50 ya. Ini dia lebih lega. Kemudian untuk versi desktopnya di sini, saya rasa ini udah cukup ya. Mungkin yang right-nya ini tadi kita bikin dia padding-nya adalah 0. Dan untuk teksnya kita kecilin dia ya. Dan untuk jaraknya listing juga, mungkin ini. Ikonnya juga kita kecilin lagi. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita review untuk versi desktopnya adalah seperti ini. Ini adalah untuk versi tablet. Dan ini adalah untuk versi mobile. Dan kita akan lanjut ke section untuk kontainer yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kontainer yang akan kita buat adalah untuk listing daripada mobilnya ya. Oke, kita mulai dengan menambahkan di sini adalah kontainer baru yang kita kasih nama adalah used car listing. Kemudian kita copy aja di sini settingan untuk paddingnya supaya nggak usah buat lagi. Kemudian juga untuk headingnya ini kita bisa duplikat dari yang ini ya. Cuman di sini kita ganti title-nya. Selanjutnya di sini tinggal kita masukkan adalah listing grid. Berarti di sini salah nih, seharusnya dia naik ke sini, ini turun ke bawah sini, kemudian di sini kita bikin dia supaya turun ke bawah seperti ini. Nah, untuk listing grid ini kita harus pilih listing apa yang udah kita buat. Oke, untuk menampilkan listing daripada mobil bekas yang dijual, saya menggunakan plugin chat engine dari CrocoBlock. Sebenarnya ada plugin lain yang bisa kalian gunakan yaitu ACF atau Advanced Custom Fields. Di sini ada versi free-nya. Kalau yang CrocoBlock ini yang chat engine kan berbayar ya. Kalau yang ini memang ada versi free-nya, tapi kendalanya adalah kalian tidak bisa menampilkan ini feature gallery karena
untuk fitur galeri ini di ACF adalah fitur yang berbayar, yaitu sebesar ini nih bayarannya. Gitu, di situ aja bedanya. Jadi kalau kalian tidak perlu untuk menampilkan galeri ini, cukup hanya thumbnail, kalian bisa gunakan ACF ini. Nah, ini adalah Jet Engine Dashboard ya. Kalian bisa mengaktifkan modul Custom Content Types. Ini akan digunakan nanti untuk listing promo. Sedangkan untuk listing daripada mobil bekasnya, saya menggunakan Post Types. Sekarang saya klik ya untuk Post Type name-nya. Saya udah buat di sini namanya Car Listing. Ini slug-nya ya kan, diabaikan aja. Mungkin yang perlu kalian atau yang perlu kita bahas adalah ini meta field-nya, yaitu di sini adalah harga. Oke, untuk harga akan ditampilkan di sini nih. Ini harganya. Kemudian ada field yang lain yaitu kilometer. Ini ditampilkan di sini. Kemudian yang lainnya lagi adalah tahun. Tahun ini dia 2024. Kemudian warna. Untuk warna adalah ini nih. Dan yang selanjutnya adalah gallery yang saya bilang tadi ya. Itu ini nih yang ditampilkan ini. Oh ya, ada lagi di sini nanti untuk thumbnail sama sebentar. Oke. Jadi di sini ada feature title, editor sama thumbnail. Itu saya ambil yang adalah bawaan daripada field defaultnya WordPress ya. Oke, sekarang kita lihat ininya, post type-nya ya. Oke, ini adalah listing daripada mobil bekas yang sudah di listing. Kita lihat di sini, ini adalah tampilan thumbnail, terus title-nya, atau nama mobilnya, atau tipe mobilnya lebih tepatnya, harga, tahun, dan kilometer. Oke, jadi di Jet Engine ini, kalian bisa menampilkan admin kolom sesuai dengan kebutuhannya. Di sini saya tampilkan adalah thumbnail, kemudian thumbnail, harga, tahun, dan kilometer. Nah, ini yang ditampilkan di sini, thumbnail, title, harga, dan tahun serta kilometernya. Oke, selanjutnya kita edit atau kita lihat listingnya seperti apa. Oke, title ini adalah nama mobil yang dijual atau tipenya, ya, mana yang lebih tepat aja deh. Kemudian ini adalah deskripsinya. Ini bisa dilihat di sini nih. Ini deskripsinya muncul di sini. Kemudian di sini adalah section daripada settings yang udah kita buat tadi di Jet Engine ya. Oke, ini adalah harga. Harga adalah dalam jutaan tanpa titik ya. Jadi cukup ditulis 2849 aja. Selanjutnya adalah tahun. Dan kemudian di sini adalah warna. Dan ini adalah galerinya. Oke, di sini galerinya ditampil di sini. Dan setelah Anda buat itu, sebenarnya nanti kalian atau klien-kliennya bisa edit sendiri ya. Judulnya, deskripsi, dan lain-lainnya bisa diedit sendiri dan tinggal klik update nantinya. Ini sama aja dengan kalau kita mau tambah post baru juga begitu. Tinggal isi title-nya atau tipe mobilnya, deskripsi, harga, kilometer, dan lain-lainnya di sini. Jadi kita kasih benar kemudahan buat klien, dia bisa update sendiri listing daripada mobil bekasnya. Nah, setelah listingnya itu kita buat, kita masuk ke yang namanya di sini adalah listings atau components. Cara untuk buat listing ini adalah sebagai berikut. Kalian bisa tambahkan add new item di sini. Kalian pilih di sini adalah post, kemudian post type-nya kalian pilih di sini adalah car listing. Kalian kasih nama di sini dan kemudian listing view-nya bisa Elementor atau blocks. Nah, nanti setelah kalian save new item yang baru, kalian bisa klik edit with Elementor. Oke, kemudian Jet Engine akan menampilkan post yang paling baru, paling terakhir. Di sini untuk tampilan layoutnya, kalian bisa klik di sini listing item setting. Di sini kalian bisa set previewnya, mau sebesar apa ya. Karena dia bentuknya listing, biasanya saya kasih width yang paling kecil yaitu 300. Oke, di kontainer ini saya punya dua kontainer. Yang satu adalah kontainer untuk image. Karena di sini background image-nya saya ambil adalah future image. Kalau saya matiin nih, jadi di sini dynamic text, post, future image. Kemudian saya masukkan spacer di sini
Jadi supaya saya bisa set tinggi daripada kontainer image tersebut, yaitu 300 pixel. Oke, untuk kontainer utamanya di sini saya set untuk background colornya, warnanya adalah ini. Kemudian untuk kontainer ini saya set untuk gapsnya adalah 10. Di sini adalah tipe. Tipe ini adalah post title. Jadi kalau di sini kita ambil dynamic text, kita ambil di sini adalah post title. Oke, kemudian saya kasih divider di sini, dan ini saya kasih kontainer lagi di sini supaya saya bisa set dia dalam bentuk directionnya row horizontal. Jadi dia bisa apa nih istilahnya samping-sampingan kali ya. Yaitu saya kasih di sini heading adalah title-nya, check detail, dan kemudian saya kasih icon di sini. Nah, kalau diklik dia akan menampilkan pop-up ini. Oke, seperti itu aja. Seperti biasa saya set di sini untuk format responsive mode-nya. Oke, dan kemudian kita kembali ke halaman utama ini. Jadi di sini kita bisa pilih listingnya. Kita klik ini, kemudian kita masukkan aja ini. Jadi kini kita bisa tampilkan use car listing. Oke, dia muncul di sini. Di sini saya buat kolomnya menampilkan 3 item. Kemudian untuk post number-nya saya set adalah 6. Jadi akan menampilkan 6 item sekaligus. Kemudian kita coba bagaimana kalau misalnya post number-nya saya set di sini sebagai 3. Kemudian kita harus set juga di sini adalah equal column height. Di sini kan nggak sama nih tingginya. Ini harus kita aktifkan. Jadi dia tingginya adalah sama. Oke, kalau tadi kalian lihat tampilan untuk listing grid ini ya, untuk yang dia nampilkan 3 item dalam satu baris. Nah, ini saya tampilkan koreksinya ya. Untuk kontainer listingnya, kalian set di sini adalah advance-nya, itu paddingnya seperti ini ya. Dalam persentase untuk top dan bottomnya masing-masing adalah 6. Kemudian untuk content width-nya dia adalah box. Kemudian klik listing grid, kalian cek di sini tab advance-nya. Di sini pastikan bahwa setting padding-nya adalah kosong. Untuk horizontal gap dan vertical gap-nya juga kosong. Dan ini adalah untuk listing itemnya dari Jet Engine. Untuk setting layout-nya adalah seperti ini. Dan ini untuk tab advance-nya pastikan padding-nya adalah 0. Dan juga ini untuk versi tablet dan versi mobile. Cek lagi untuk kontainer utamanya, direction-nya adalah row horizontal. Align itemnya start. Dan di sini nih, wrap-nya adalah wrap. Nah, sekarang kalau begini, bagaimana kita untuk menampilkan data yang lainnya? Karena di situ kan kita tahu ada 5 data yang udah ada ya. Di sini kita buat adalah load more. Kita bisa by click. Kalau by click kita berarti harus menambahkan button yang bisa diklik nanti. Atau kita bisa pilih infinite scroll. Oke, kita lihat seperti apa ya. Ini adalah datanya. Tadi kelihatan jelas ya. Saya ulangin lagi deh. Oke, ini munculnya 3 nih. Ya, dia belum fokus atas kontainer ini. Dia langsung menampilkan 5. Oke, dan kalau ini diklik, dia menampilkan detail daripada masing-masing listing. Bisa juga misalnya di sini kita tambahkan adalah dengan menggunakan by click. Nah, kalau by click ini berarti kita harus menambah button. Dan untuk button ini misalnya teksnya saya rubah, ini load more. Nah, di sini kita klik tab advance. Di sini ada CSS ID-nya. Misalnya di sini saya bikin ID button more. Ya, saya copy. Nah, saya kembali lagi klik untuk listingnya ini. Dan di sini kan tadi kita pilih load more-nya dengan by click. Nah, di sini ada elemen ID-nya apa? Yaitu yang kita udah buat tadi, button more. Di sini kita bisa bikin loader text-nya misalnya loading. Bisa kita tampilkan spinner. Oke, kita lihat dulu kayak apa ya. Oke, dia seperti ini. Nah, ini kan nggak langsung load. Di sini muncul ada load more. Kalau kita klik ini, baru dia muncul lagi yang lain. Dan setelah tampil semua, load more ini otomatis akan tidak muncul ya, karena semua data udah ditampilkan. Terus yang dimaksud dengan spinner tadi adalah ini, kalau kita klik load more, maka akan muncul spinner dengan tulisan loading, kayak tadi ya. Kalau warnanya mau dirubah juga bisa, kita klik dari style. Di sini ada loader, kita set misalnya spinner colornya adalah accent. Oke, seperti ini. Oke, jadi manakah yang lebih baik? Apakah infinite scroll atau by click? Kalau misalnya memang datanya banyak ya, banyak banget itu saya lebih senang kalau dia adalah by click. Karena kalau infinite scroll, begitu kita lewatin ini, dia akan langsung loading data yang
masih ada. Sehingga section yang nanti ada di bawah ini ada section namanya section promo, dia nggak akan langsung bisa tampil. Dia kan nunggu sampai benar-benar listingnya ini selesai. Tapi kalau kita by click misalnya di sini, tinggal tunggu eksekusi dari tombol ini diklik, baru dia menekan data, tapi section promo ini udah tampil seperti itu. Oke, saya kembaliin aja di sini post numbernya adalah 6, karena saya ambil kolom nomornya 3. Jadi yang muncul di sini adalah 2 baris. Oke, seperti ini ya. Sedikit saya ulas di sini. Oke, kalau kita lihat di sini kan pada saat hover ya, ada seperti drop shadow sedikit di sini ya. Jadi di sini kita klik kontainer utamanya. Di sini ada style, kita scroll ke bawah sampai ketemu border. Kemudian di sini ada hover. Nah, di sini kita set nih box shadow-nya. Ya kan? Saya ambil di sini nggak terlalu jelas banget. Hanya 50% ketebalan warna hitamnya. Tapi di sini vertikalnya saya bikin 16. Kenapa? Supaya dia turun ke bawah. Blurnya saya tambah agak besar 20, tapi spreadnya saya bikin minus 21. Jadi kesannya kayak munculnya ngopet-ngopet gitu ya, nggak gitu jelas banget kelihatannya. Oke, sekarang untuk menampilkan pop-up yang berisi detail daripada masing-masing listing, maka kalian memerlukan plugin lagi dari CrocoBlock, yaitu plugin Jet Pop-up. Jadi kalau kalian lihat di sini listnya daripada plugin, di samping Jet Engine, kalian juga memerlukan adalah Jet Pop-up untuk menampilkan detail listing untuk ditampilkan dalam format pop-up. Setelah itu, kalian klik di sini Jet Pop-up. Oke, di sini saya udah buat pop-up untuk used car tersebut ya, untuk listing mobil bekas tersebut. Dan coba kita lihat, kita edit dengan Elementor. Oke, ini adalah tampilan daripada pop-up-nya. Kita lihat sini Jet Pop-up setting. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah kalian bisa disable page scrolling. Jadi pada saat pop-up itu muncul, halaman yang ada di balik pop-up ini tidak bisa di-scroll, dia akan statis. Kemudian kalian harus pastikan bahwa loading content with Ajax di sini adalah yes. Dan juga force loading di sini adalah yes. Jadi dua opsi ini harus benar-benar di-set sebagai yes. Oke, kemudian kita kembali ke kontainer ini. Adalah terdiri atas 2 kontainer di dalamnya, dan saya set di sini untuk align itemnya adalah stretch. Ya. Kemudian gaps-nya adalah 0. Kemudian untuk kontainer yang di sebelah kiri, ini saya gunakan dia untuk menampilkan gallery. Oke, jadi caranya di sini pilih single. Jadi kalian di sini pilih adalah edit gallery. Jadi widget yang dipakai adalah gallery ini, bukan yang basic tapi yang gallery ini. Kemudian settingnya di sini adalah single karena hanya ada satu gallery. Kemudian yang kalian pilih di sini adalah Jet Engine Gallery. Kalian klik lagi dan kemudian kalian pilih fieldnya di sini adalah Gallery. Oke, memang dia nih nggak muncul ya, belum muncul atau gimana ya. Pokoknya dia nggak muncul untuk saat ini ya, untuk versi yang ini. Kemudian untuk layoutnya kita pilih grid dan untuk kolomnya 2. Dan untuk spasinya juga adalah 2. Kemudian linknya itu dia akan menampilkan foto tersebut. Aspek rasionya ini 4:3 dan image resolusinya adalah medium. Jadi tidak usah terlalu besar. Kemudian juga untuk backgroundnya saya setnya ini kayaknya default nih ya. Jadi galeri dia akan muncul seperti ini ya. Ini adalah galeri. Kemudian untuk kontainer yang di sebelah kanan, yang pertama kita adalah add di sini adalah heading, dan ini saya kasih nama adalah title. Di sini untuk isinya kita ambil adalah post title. Ya, jadi di sini kalau kita hapus lagi dynamic text, di sini kita pilih adalah post title. Ya, abaikan aja yang ada di sini. Kemudian di sini kita pilih HTML tag-nya adalah H3. Oke, kemudian setelah heading ini kita add di sini adalah dynamic field. Untuk harganya itu kita gunakan dynamic field. Kemudian kita klik source, kita ambil di sini adalah metadata. Dan meta field-nya kita pilih dari car listing adalah harga. Oke, saya juga tampilkan di sini icon-nya seperti ini. Dan kemudian hide value is empty. Jadi kalau misalnya nggak ada harganya, nggak dicantumkan atau lupa atau gimana, saya hide. Kemudian saya filter untuk fill output-nya saya set sebagai yes. Kemudian saya pilih callback-nya di sini adalah format number. Jadi ditampilkan dalam angka.
Decimal pointnya rupiah berlaku adalah titik. Kemudian decimal pointnya nggak ada 0 ya, jadi nggak ada desimalnya. Kemudian saya customize di sini adalah field outputnya. Saya bikin sebelum nilainya tersebut, saya kasih prefix ya mungkin ya namanya, yaitu IDR. Kemudian setelah fieldnya itu saya tambahkan titik seperti ini ya. Ya kan karena tadi kan kita bahas bahwa mereka isi cukup dengan angka aja, jadi jutaannya nggak usah. Seperti itu ya. Kemudian untuk warna juga sama metadata, cuman yang kita pilih di sini adalah warna. Field iconnya juga saya pilih yang sesuai. Kemudian kembali lagi, sini height value is empty. Sedangkan filter atau customize file outputnya nggak saya gunakan. Kilometer juga begitu, metadatanya pilih kilometer, field iconnya ini. Nah di sini saya filter untuk field outputnya yaitu format number. Saya kasih decimal point juga sama dalam bentuk titik. Kemudian setelah value-nya saya kasih akhiran km ya dari kilometer. Untuk tahun juga begitu. Di sini saya ambil format kalender. Height value is empty. Deskripsi juga begitu. Saya pilih di sini adalah konten. Kemudian ini adalah WA. WA ini yang ini ya, yang chat with us. Jadi untuk WA ini labelnya saya ganti dengan chat with us. Link supaya dia bisa masuk ke nomor WA daripada si sales ini. Dan di sini yang diisi di sini nanti adalah post title-nya, yaitu adalah ini nih, post title-nya ini. Nah, jadi yang muncul itu nanti adalah seperti ini. Ya, ini tadi adalah post title dan ini adalah prefix-nya ya. Yang kita set di sini. Oke, seperti itu. Saya rasa udah cukup jelas ya. Ini kalau misalnya di sini nggak muncul atau munculnya salah atau bentuknya kayak gini ya kan, kayak gini nih deskripsi kok munculnya ini, saya juga bingung ya. Tapi udah biarin aja deh ya. Jadi nanti yang pastinya kalian cek adalah previewnya udah bener apa belum. Yang pasti kalian di sini adalah untuk di sini jet pop-up settingnya adalah dua ini, loading content with Ajax dan force loading. Oke, kemudian kita kembali ke listing grid ini, kita klik tab advance. Kita scroll ke bawah sampai ketemu di sini adalah jet pop-up. Di sini kita klik attach pop-up. Tadi namanya adalah use car pop-up. Nah, ini dia. Kemudian trigger type-nya adalah click on widget. Selanjutnya kita aktifkan atau set yes untuk listing pop-up. Gitu aja. Kita langsung publish. Oke, sekarang kita coba klik ini. Kayak dia muncul ya. Kan? Sekarang baru kelihatan emang previewnya. Yang tadi tuh salah pas di pop-up-nya ya, pas setting pop-up. Tapi setelah live-nya dia udah bener. Oke, seperti itu. Oke, ini adalah tampilan preview daripada versi desktop. Jadi untuk Container Hero ini, tadi saya udah edit lagi untuk minimum height-nya. Di sini saya tambah adalah 40 pixel. Baru dia bener-bener full ngisi ya. Kemudian kita scroll ke bawah ke benefit. Seperti ini. Kemudian ini adalah untuk sell-nya. Sell your car. Kemudian kita klik use car. Nah, ini adalah list daripada mobil bekasnya. Kita klik salah satu. Kita lihat previewnya. Nah, ini adalah previewnya. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada promo. Kita klik salah satu promonya. Oke, seperti ini dia. Dan ini adalah footernya. Oke, kemudian ini adalah untuk versi tablet. Dia bentukan untuk benefitnya beda ya, seperti ini. Kemudian ini adalah untuk sell. Dan ini adalah untuk listing mobil bekasnya. Nah, kemudian ini adalah untuk promonya. Untuk tampilan daripada versi mobile, untuk Container Hero-nya juga, di sini saya udah set dia jadi 92, tapi tetap sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Pasnya berapa untuk tingginya. Kemudian ini adalah benefitnya. Dia ada dalam 5 baris. Kemudian ini adalah untuk sell-nya. Ini adalah listing daripada mobil bekas. Dan selanjutnya adalah promo yang sedang berlaku. Oke, kita lanjut ke pembuatan kontainer selanjutnya, yaitu kontainer promo. Untuk kontainer promo ini setting paddingnya saya copy aja dari yang kontainer yang ada di atasnya. Kemudian juga saya copy kontainer headingnya, sama aja ya.
Dan saya ganti di sini title-nya. Oke, kemudian di sini juga akan saya masukkan listing. Sama kayak yang listing mobil bekas tadi ya. Oke, sekarang kita review ya untuk listing daripada promonya. Jadi kalau tadi listing mobil kita menggunakan post type, nah untuk promo ini kita menggunakan apa yang disebut dengan custom content types. Nah kalau kalian belum ketemu nih dengan modul ini, kalian bisa klik Jet Engine Dashboard. Di sini kalian aktifkan ini modulnya custom content types. Nah di sini saya ada buat adalah promo. Ini kenapa saya pilih CCT? Karena dia tidak ada ininya ya, apa namanya detailnya. Oke, sekarang kita coba edit CCT promo ini. Nah, di sini namanya adalah promo dan lain-lainnya kita ambil default. Kalau menu ikonnya mau diganti, silahkan. Kalian bisa pilih dari ikon yang tersedia. Yang lainnya kalian terima aja defaultnya. Oke, di sini ada 4 fields yang kita buat. Yang pertama adalah brosur. Penting di sini adalah field type-nya arus media karena dia adalah image. Oke, jadi promo ini adalah seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah image yang kalian bisa set di sini. Browser ini saya bikin is required. Artinya adalah dia harus diisi, nggak bisa kosong. Dan selanjutnya adalah judul. Judul ini juga ada description-nya adalah harus diisi. Yaitu yang ini nih, muncul ini nih. Kemudian selanjutnya adalah periode. Nah, kita nggak masuk dulu ke periode, kita masuk dulu ke deskripsi ini. Ya, jadi deskripsi ini adalah optional karena is required-nya adalah tidak aktif. Jadi dia baru muncul kalau ada datanya. Nah, ini ini kebetulan ada datanya, jadi dia muncul. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut tentang itu. Di sini ada yang disebut dengan periode. Di sini adalah field type-nya yaitu date dan di sini ada save as timestamp, kalian harus aktifkan. Deskripsinya adalah pilih tanggal terakhir promo harus ditampilkan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat salah satu daripada promo ini. Oke, ini listing dari promo yang sudah ada ya. Kalau kita editnya salah satunya. Nah, di sini kan brosur ini ya. Tadi kan bisa lah tinggal klik choose media dan kalian pilih brosurnya atau kalian upload dari komputer kalau misalnya belum ada. Kemudian ini judul ya, yang tadi udah kita kasih tahu ini judulnya. Oke, kemudian ini periode dan ini ada deskripsi atau optional deskripsinya. Ya, nah sekarang kita lihat periodenya. Periodenya di sini adalah 31 Desember 2024. Nah, sekarang ini udah bulan Februari, otomatis promo yang ini udah nggak berlaku lagi karena sudah lewat waktunya. Jadi dia nggak muncul di sini. Oke, sekarang kita bandingkan dengan item yang satu lagi. Nah, di sini periode berlakunya sampai dengan akhir tahun 2025. Otomatis dia akan muncul di sini. Kalian jadi nggak perlu monitor kapan harus nonaktifkan brosur ini atau promo ini ya kan, karena ini otomatis akan diset oleh sistem. Nah, kalau untuk deskripsi ini misalnya di sini saya bikin dia optional, kemudian saya save di sini, maka di sini dia otomatis nggak muncul. Itu adalah salah satu fitur yang ada di Jet Engine CrocoBlock. Oke, selanjutnya kita cek di sini ya, promo listingnya kita edit dengan Elementor. Oke, ini adalah kontainer daripada listing promo tadi. Di sini ada dynamic field, yaitu, nah kita pilih source-nya di sini adalah bukannya post title atau apa, tapi kita pilih di sini adalah post object data dan object field-nya adalah judul. Kan kita tadi bikin brosur ya, kita pilih salah satu field-nya adalah judul. Oke, saya hanya bikin di sini sedikit olesan mungkin ya. Untuk backgroundnya saya set di sini warnanya adalah primary. Kemudian untuk layoutnya saya bikin align cells-nya adalah stretch supaya dia memenuhi kontainer tersebut. Kalau sini kan dia cuma gini doang, ini gini doang, ini gini doang. Nah kalau stretch dia penuh semua. Untuk stylenya di sini saya bikin dia alignment-nya adalah center, font size-nya 1, line height-nya segini. Jadi dia agak lega lah munculnya ya. Kemudian yang kedua adalah dynamic image. Ini saya ambil source-nya adalah dari brosur, content type-nya promo, kalian ambil brosur. Karena otomatis yang ditampilkan di sini hanya adalah yang dalam bentuk image. Kemudian selanjutnya adalah dynamic field sama kayak tadi, cuman untuk yang ini yang kalian pilih adalah deskripsinya, walaupun optional kan. Nah, di sini deskripsi optional di sini kalian ada ini nih, feature ini, hide if value is empty. Jadi otomatis kalau value-nya nggak diisi, maka dia nggak akan ditampilkan. Oke, kayak gitu aja.
Oke, kemudian tadi untuk dynamic image-nya saya set di sini dia link image ya. Link image-nya adalah media file dan ditampilkan dalam bentuk like box. Kayak gini kan. Nah, dia muncul seperti ini. Oke, kita kembali ke halaman ini. Jadi di sini saya udah bisa select listingnya. Itu adalah promo listing. Oke, sekarang dia muncul dua-duanya, padahal dia harusnya munculnya hanya satu. Oke, supaya tadi periode tersebut dapat diaktifkan, kita harus membuat di sini ada yang disebut dengan custom query. Jadi di sini Jet Engine, kemudian kita klik Query Builder di sini. Nah, saya udah buat di sini promo query. Di sini saya kasih nama promo query, kemudian query type-nya adalah custom content type query tadi ya. Kemudian kita scroll ke bawah sampai ketemu content type-nya yang mana, yaitu promo, statusnya anything. Ini juga perlu kita set. Nah, yang perlu kita set di sini adalah periode. Di sini ada field yang namanya periode tadi kan yang kita udah buat. Dan di sini kita compare, kita pilih yang ini, greater or equal. Jadi kalau tanggalnya sama atau lebih besar daripada hari ini, jadi hanya itu aja yang ditampilkan. Jadi kalau kita lihat di sini previewnya seperti ini, hanya satu yang ditampilkan. Jadi dibandingkan dengan tanggal per hari ini. Jadi tanggal yang kita set di periode ini harus sama atau lebih besar dari tanggal hari ini. Oke, selanjutnya di sini kalian tinggal klik nih custom query, aktifkan, kemudian kalian pilih custom query yang udah kita buat tadi, promo query ya, gitu. Nah, otomatis dia nggak ada, ya kan? Tinggal kita publish aja. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut ke kontainer yang terakhir, yaitu kontainer footer. Oke, kita mulai dengan menambahkan kontainer baru yang kita kasih nama ini adalah footer. Untuk kontainer footer ini, line itemnya kita akan set dia sebagai center. Gapsnya saya mau nggak terlalu lebar ya. Kemudian untuk background colornya, saya mau bikin dia warna yang gelap. Saya ambil warna primary aja. Kemudian untuk paddingnya, saya ambil dalam persen. Untuknya versi desktop, saya bikin 5%, tapi kiri kanannya cukup 1 dan 1. Kemudian untuk versi tablet ya, saya bikin dia adalah 5%. Kemudian untuk versi mobile, saya bikin dia agak lebar atas bawahnya yaitu 12, tapi kiri kanannya cukup 8% aja. Oke, kayak gitu. Kemudian apa lagi ya? Ya, kita langsung aja add di sini adalah image dan kita ganti dulu image-nya. Oke, ini adalah image yang akan kita gunakan. Kemudian kita set di sini width-nya cukup 70 pixel aja ya. Kita set style-nya di sini adalah center. Kemudian kita tambahkan di sini adalah heading. Kita pilih di sini adalah H2. Oke, kita ganti dulu di sini warnanya, kita kasih warna putih. Dan untuk title-nya di sini kita pilih dynamic text dan di sini kita pilih adalah site title. Kemudian saya duplicate. Sini saya set di H3 dan saya tidak gunakan site title tapi saya gunakan di sini adalah site tagline. Atau bisa saya balik di sini, ini adalah site title dan ini adalah site tagline-nya. Ya, mana yang lebih pas aja di sini. Nanti untuk SEO-nya mungkin ya. Karena yang di set H2 adalah ini ya. Jadi kelihatannya dia akan lebih penting daripada ada yang di bawah. Kemudian untuk H2 ini kita nggak ambil yang tipografi yang default yang dari sini tadi, H2 setting, tapi kita setting sendiri ya. Karena dia nggak perlu besar kayak yang itu. Kita set di sini adalah size-nya adalah 1,2. Mungkin weight-nya adalah kasih yang normal aja. Kemudian untuk mobile-nya saya kecilin aja dia jadi 1. Oke, alignment-nya jangan lupa dia di center. Kemudian yang untuk H3 ini, untuk size-nya sama, saya bikinnya ya 1,2 dan untuk mobile-nya dia adalah 1. Oke, ini kelihatan ada yang ngaco di sini ya. Ini juga ngaco. Ntar kita benerin ini ya. Listing grid-nya ini masih belum benar. Ntar kita balik ke sana. Kemudian saya tambahkan di sini adalah text editor, warnanya sama putih atau mungkin rada transparan dikit lah ya. Dan saya ganti dulu isinya dengan ini. Juga stylenya saya bikin center. Oke, udah jadi nih. Kalau tipografinya ini 1 aja kali ya. Oke, sama, nggak ada pengaruhnya ya. Mungkin untuk versi mobile-nya saya bikin dia 0,8 biar nggak terlalu gede banget ya. Oke, seperti ini udah jadi nih.
Ini juga udah jadi. Ini juga udah jadi. Oke, berarti yang sekarang kita harus masuk ke listing yang ini tadi nih. Nah, ini. Oke, untuk listing grid ini untuk versi tablet jumlah kolomnya saya mau hanya 2 aja. Kemudian untuk versi mobile saya mau dia 1 aja. Ya, sama dengan promonya ini juga. Di sini dia cukup 1 aja. Kemudian untuk versi tabletnya dia adalah 2. Oke, saya rasa udah cukup ya untuk section footer ini, dan kita masuk nanti ke finishingnya. Oke, sekarang kita preview microset yang udah kita buat. Ini adalah hero-nya tadi, ini untuk benefit, ini untuk sell, dan ini untuk listingnya tadi ya, dan ini untuk promo, dan ini adalah untuk footernya. Oke, yang pertama kali harus kita kerjakan selanjutnya adalah untuk penamaan daripada section ini, karena kalau kita klik ini dia belum turun ke section yang dimaksud. Untuk section hero ini kita akan kasih nama di sini, kita klik tab advance, kemudian si CSS ID-nya kita set dia adalah home sesuai dengan yang ada di menu. Oke, ini adalah tampilan daripada menunya. Jadi di sini ada home, di sini dia URL-nya adalah home, ID home, demikian juga dengan benefit, sell your car, dan juga use cars, dan promo. Jadi kita kasih section ID-nya, namanya sesuai dengan yang udah kita buat di menunya. Jadi untuk hero kita udah buat home, kemudian untuk benefit kita akan buat dia menjadi benefit. Kemudian untuk sell kita buat di sini advance-nya, CSS ID-nya ada sell. Kemudian untuk use car-nya kita set advance, CSS ID-nya adalah use cars. Kemudian untuk promo kita set dia ID-nya adalah promo. Oke, kita publish. Oke, sekarang kalau kita klik benefit, dia udah jalan ya. Oke, kemudian ada satu lagi yang perlu kita set di sini. Ini kan kalau kita klik ini dia ketutup nih, ya kan? Ketutup. Jadi headingnya ini nggak kelihatan penuh. Oke, caranya adalah kita klik container header, kemudian kita klik tab advance. Di sini tadi kan kita ada buat untuk motion effects-nya adalah sticky top. Nah, di sini ada yang disebut dengan anchor offset. Nah, ini yang kita rubah di sini. Misalnya kita bikin dia 70. Maka sekarang kalau kita klik benefit, nah, dia nggak ketutup kan. Kalau kalian pikir ini terlalu panjang, kalian bisa bikin jadi misalnya 60. Kemudian kalau kita lihat juga di sini kan menu header ini selalu ada muncul terus ya. Yang kita mau kan pada saat dia scroll ke bawah dan ini hilang. Pas kita scroll lagi ke atas baru dia muncul. Nah, ini ada HTML code yang bisa kalian gunakan, yang bisa kalian copy nanti. Jadi di footer ini akan saya tambahkan di sini adalah HTML. Kemudian saya udah copy code-nya dan saya paste ke sini ya. Nanti untuk script ini saya muat di halaman deskripsi ya. Bisa kalian lihat di situ. Yang penting di sini adalah ini ID daripada sticky headers. Ini saya copy. Kemudian kita klik header di sini. Untuk CSS ID-nya saya namakan di sini adalah sticky headers. Sebenarnya kita publish ya. Oke, sekarang kalau kita scroll ke bawah, dia otomatis akan hilang. Kita scroll lagi ke atas, dia muncul. Kita scroll lagi ke bawah, dia hilang. Nah, supaya lebih bagus lagi, saya mau edit untuk container headernya ini. Untuk container yang white content ini, saya mau bikin dia drop shadow. Tapi tipis-tipis aja, ya kan 1% aja. Biar nggak terlalu jelas banget kelihatannya. Kemudian untuk posisinya dia ada di agak turun ke bawah 4, dan kemudian untuk blurnya saya mau gedein. Mungkin 25 ya. Oke, kita lihat hasilnya. Scroll ke bawah. Oke, ini nggak kita kelihatan di sini. Nah, di sini kelihatan kan? Dia ada drop shadow-nya di bagian bawah. Blur sebesar 25. Saya rasa ini udah selesai nih. Coba kita review lagi semuanya secara detail ya.
Oke, sekarang kita review tampilannya seperti ini. Kita lihat sekarang ke container hero-nya ya. Walaupun kita udah set di sini untuk container hero ini adalah 100 ya untuk viewport height-nya, tapi tetap kalau kita preview di sini dia nggak full. Untuk itu kita bisa coba cara ini. Kita nggak pilih viewport height di sini, tapi kita pilih yang paling bawah. Kita ketik di sini calc, jadi calculation. Di sini untuk VH-nya adalah 100 VH. Oke, 100 VH adalah seperti ini posisinya. Kita mau tambah lagi ya tingginya. Di sini kita kasih spasi dulu, baru kita plus, kita kasih spasi dulu. Misalnya di sini kita mau tambah 10 pixel. Oke, kelihatannya di sini masih belum ya, tapi coba kita publish. Oke, kelihatannya udah penuh semua ya. Kalau kita bandingin sama tadi, kita pakai VH 100, publish. Nah, di sini kita lihat nggak pas dia kan, masih ada kurangnya sedikit di sini. Oke, jadi kita pakai tadi yang perhitungan yang ini tadi nih. Oke, saya rasa cukup sekian untuk tutorial kali ini. Ini adalah tampilan daripada header dan hero-nya. Kemudian kalau kita klik ini dia masuk ke benefit, kita scroll ke bawah. Dan ini adalah untuk tampilan sell your car. Ini adalah untuk listing daripada mobil bekas. Dan ini adalah untuk listing daripada promo. Dan ini adalah footernya. Kemudian kita lanjut lihat untuk versi tabletnya di sini. VH-nya kita set di sini adalah 80. Kalau ini nggak apa-apa ya, lebihnya sedikit ya. Dan kemudian untuk versi mobile-nya saya set di sini adalah 85. Kemudian untuk container paddingnya, hero ini saya set di sini tadi adalah untuk versi desktop, untuk bottomnya adalah 100. Untuk versi tabletnya, mungkin harus saya perkecil lagi ya, mungkin cukup di sini 50 aja. Kemudian untuk versi mobile-nya di sini mungkin cukup 40 aja ya, nggak usah terlalu gede. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, kita perlu set juga untuk kiri kanan supaya ada jarak 20-20. Dan di sini juga mungkin 10 dan 10. Oke, seperti itu ya. Oke, cukup sekian untuk tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Tentunya saya berharap teman-teman berkenan untuk subscribe ke channel ini sebagai motivasi saya untuk terus membuat video-video tutorial lainnya. Dan jika ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, semangat terus dan selamat berkarya.